Meskipun keluarga Yan dan semua benua telah mempertimbangkan Pillmaster yang luar biasa, mereka telah mengabaikan situasi khusus seperti Qin Yichen. Namun, kasus khusus seperti Qin Yichen terlalu sedikit, dan setiap kali ada pertengkaran di benua Star Domain 20, seseorang mungkin tidak muncul. Qin Yichen berdiri di tengah kerumunan, menghela nafas lalu berkata, dan dia tidak dapat memahami dan menerima aturan ini. Lagi pula, jika kekuatan Anda sendiri tidak cukup, bahkan jika rekan satu tim Anda tidak terseret, Anda mungkin akan tersingkir cepat atau lambat. Sebaliknya, jika bakat dan upaya bawaan Anda sendiri dapat memecahkan celah di latar belakang, maka Anda secara alami dapat bersinar di atas. Menarik. Qin Yichen tidak mengeluh bahwa ini tidak sepenuhnya adil, tetapi ini masih merupakan aturan yang tidak memihak, karena dia tahu bahwa dimanapun itu, Martial Dao atau Alchemy Dao, aturannya adalah untuk kekuatan. Tapi saya harus mengatakan, kesenjangan antara dua rekan satu tim saya dan rekan satu tim lainnya bukanlah bintang kecil. Tahukah Anda, peringkat asli kota api surgawi berada di tengah dan bawah dari 100 kota. Selain itu, beberapa tempat di kota utama dirampok oleh keberadaan keluarga Liu. Jadi, sangat sulit ditemukan di tengah lapangan. Beberapa lebih lemah dari Xirong. Namun, setelah periode perut yang singkat, mata Qin Yichen menatap lagi dan lagi. Ketika Lin Ruyu melihat ini, Wan Yin mengambil sedikit permintaan maaf. Qin Pillmaster. Junior Brother dan saya akan melakukan yang terbaik. Lin Tianzuo menghela nafas dan diam di sisinya. Menurutnya, pertempuran tahap pertama Qin Yi hanya cukup untuk membuat Qin Yi mundur. Berperilaku menghindari balas dendam dari dua keluarga Xing Liu. Seperti untuk diseret. Meskipun faktanya benar, Lin Tianzuo berpikir bahwa dia tidak bisa menyalahkan muridnya. Lagi pula, hanya 35 tim yang bisa dipromosikan. Dengan kata lain 2/3 dari tim akan tersingkir di babak pertama, bukan hanya Qin Yi-nya. Lin Tianzuo menepuk bahu Qin Yichen. Teman kecil Qin, jangan keras kepala. Qin Yichen sedikit mengangguk, wajahnya acuh tak acuh, dan dia tidak banyak bicara, hanya melihat 4 platform batu yang didistribusikan di 35 sisi. Niat bertarung meningkat di mata bintang. Dan pada saat ini, dengan perintah Yan Zhen, Dao Alkimia di daratan api surgawi akhirnya dimulai. Di sekeliling alun-alun, vokal penuh semangat, dan jumlah 100 pasang lampu pompa, untuk platform batu yang melambangkan promosi, meledak menjadi semangat juang. Untuk sementara waktu, seluruh kota api surgawi tampaknya tersulut oleh kobaran api yang dinyalakan oleh semangat juang ini. Di awal pertarungan, Lin Ruyu dan 2 orang lainnya berdiri setengah langkah di belakang Qin Yichen. Tampaknya keduanya juga jelas. Dengan kekuatan mereka seharusnya tersingkir di babak pertama. Saat ini, 2 orang juga mengambil Qin Yichen sebagai tulang punggung. Tentu saja, meskipun Lin Ruyu akan melakukan yang terbaik untuk tidak menyeret kaki belakang sebelumnya, tetapi masih berpikir bahwa kota api surgawi mereka tidak dapat menempati platform batu. Bagaimanapun, Qin Yichen hanyalah tahap akhir dari tahap suci. Tetapi tim yang mampu menempati promosi platform batu di masa lalu pada dasarnya adalah tahap akhir dari tahap suci. Tapi bersama dengan Xirong, saya khawatir itu tidak cukup untuk perintah suci. Dan Liu Wenbin memikirkan hal ini, dan Qin Yichen merasakan lelucon dari dalam lautan kesadaran. Nak, kamu harus tahu sekarang, betapa konyolnya kekuatanmu untuk mempercayai diri sendiri yang sempurna. Terlebih lagi, Anda juga membawa 2 tangki derek sampah. Tentu saja, meski itu tidak menyeretmu ke bawah, kamu tidak ingin memajukan pemborosan ini. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, langsung melindungi transmisi suara Liu Wenbin, dan pada saat ini, sudah ada beberapa tim di atas alun-alun, berdiri di atas platform batu, dengan kepala terangkat, tampaknya mereka memproklamirkan diri kepada orang-orang di bawah. Kekuatan panggung. Dan tim kota api surgawi, yaitu 3 orang Wangxi, secara alami juga tidak melepaskannya. Selain 2 murid Qi Master, ada juga anak muda Qi Yuxuanang. Meski nafasnya kurang dari 2 orang, tapi itu juga merupakan puncak Ordo Suci. Kalau dipikir-pikir, Disciple of Gas Elder lainnya yang bangga. Dengan kombinasi ini, semua orang hanya melirik, dan kemudian dengan kagum mendapatkan kembali pandangan mereka. Dan sebagai hasilnya, tidak ada yang akan membuka mata mereka untuk menantang tim terkuat Heavenly Flame di daratan. Pada saat ini, Qin Yichen merasa bahwa lapangan sedang runtuh, dan sepertinya memperingatkan orang lain untuk tidak dengan mudah memprovokasi kekuatan roh yang melonjak. Selain itu, dia menemukan bahwa setengah dari tim berdiri di tempat yang sama dengan Lin Ruyu, cemas. Tiba-tiba, tim dari semua sisi menjadi sangat jelas. Hanya ada sepertiga dalam posisi promosi, dan kebanyakan orang memiliki pengetahuan diri yang sama dengan kota api surgawi. Meskipun Qin Yichen dapat yakin bahwa banyak tim mencari peluang tanpa menyadari Oriole di belakang untuk memanfaatkan para nelayan, tetapi ini hanya sedikit. Sebagian besar tim di peringkat menengah dan bawah tahu bahwa jarak antara mereka dan 30 tim teratas seperti Li Wosheng sangat besar, dan mereka tidak berani dengan mudah menantang kekuatan yang jauh lebih mendominasi daripada latar belakang mereka, jadi untuk sementara di atas tengah lapangan.
Pemandangan secara bertahap berkembang dalam dua polarisasi. Yan Zhen berdiri di atas panggung, dan lampu pompa acuh tak acuh, dan dia sudah lama mengharapkan ini. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya, dan tidak ada banyak fluktuasi di antara ekspresi. Karena, sebagai tuan muda keluarga Yan, salah satu biografi sebenarnya dari Sekte Abadi Tenma, dia juga melewati serangkaian pengalaman dan bahkan hidup dan mati. Kebenaran bahwa pembangkit tenaga listrik dihormati telah lama terukir di tulang. Saat itu, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan yang membuat semua penonton terkejut. Saya melihat Qin Yichen berjingkat, tepat di atas salah satu platform batu yang tersisa, dengan tangan di punggungnya, dan mulutnya menyeringai. Master Pilin, Sirong. Ayolah, langkah seperti itu secara langsung membuat banyak Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas di tengah lapangan terlihat tercengang. Jadi, siapa anak itu? Mungkinkah itu tim kota api surgawi? Beraninya dia berdiri di atas platform batu secara langsung? Tanda seru. Apakah ini gila, nak? Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas dari semua pihak dengan jelas memahami kekuatan dan warisan kota api surgawi. Dan banyak orang bahkan telah mendengar dendam mantan dan keluarga Xing Liu akhir-akhir ini. Untuk sementara, mereka berseru. Namun, setelah berseru, saya melihat penghinaan di mata Pilmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Tiba-tiba, langkah seperti itu oleh Qin Yichen di mata mereka sembrono atau bahkan bodoh. Tidak hanya itu, tidak peduli apakah mereka berdiri di atas atau di luar panggung. Melihat siluet ramping yang berdiri di atas platform batu, mereka semua terkejut. Apakah anak ini gila? Bisakah dia mengambil platform batu ini? Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Dia akan tahu betapa menyedihkannya jatuh dari sini. Meskipun banyak orang telah melihat atau mempelajari sebelumnya, Pilmaster bernama Qin Yi ini lebih baik dari perkiraan kota api surgawi. Namun meski begitu, semua orang masih merasa bahwa anak ini melebih-lebihkan kemampuannya, bahkan kematian.